yang sangat berbahagia bagi kita semua. Kita kedatangan tamu istimewa, Profesor Dr. Otto Cornelis Kaligis, dan pada kesempatan hari ini beliau akan menerima bakti dan piagam anggota kehormatan PWI. Tentu pemberiannya sudah melihat secara histori dan beliau di dunia pers. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan bacakan SK-nya langsung ya, sebelum nanti langsung diserahkan kepada keputusan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat nomor 047/AK/PP/2024 tentang pemberian penghargaan anggota kehormatan PWI kepada Bapak Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, SH.M.Hum, LLM, senior advokat, pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan anugerah anggota kehormatan PWI kepada Bapak Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, SH.M.Hum, LLM. 1. Menganugerahkan anggota kehormatan PWI kepada Bapak Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, SH.M.Hum, LLM, senior advokat, atas jasanya kepada pers nasional, terutama kepada PWI. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2024, pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia, Henry J.H. Bangun, Ketua Umum, Iqbal Irsad, Sekretaris Jenderal, Kap Ditandatangani. Selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan piagam penghargaan sekaligus anggota kehormatan kepada Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, SH.M.Hum, LLM, kepada yang terhormat Prof. dan Umum. Silakan kami tempat. Ada di tengah itu. Di tengah ada center. Nah, centering ya. Biar kelihatan kuenya. Yuk, terbang. Izin Pak, izin Om, izin. Oke, terima kasih. Jadi memang setiap pemberian piagam itu ada keputusannya. Yuk, sekali lagi. Baik, untuk selanjutnya kami mohon kepada Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis untuk memberikan kata sambutan, sepatah dua patah kata kepada teman-teman. Silakan. Terima kasih banyak teman-teman para wartawan. Saya ini besar karena wartawan. Pertama saya kenal Tugu Esa pada waktu itu tahun 70-an ketika saya masuk di majalah kecil. Senang banget saya lihat nama saya udah mulai masuk di majalah. Perlahan-lahan saya merangkak, akhirnya masuk Tempo melalui Kuhon, dan katakanlah di Tempo melalui KT Ilyas. Kalau Kompas melalui Kuhon. Ya, pernah berita saya satu hari itu 3 berita, karena Dewan Redaksi menyetujui ini layak berita pada waktu itu. Jadi sana mulai saya dikenal, akhirnya saya masuk di majalah Times, Pak. Satu lomba kok bisa masuk daerah Pak Harto. Nah, kemudian dapat kunjungan, saya diterima Obama 2 kali masuk di katakanlah berita-berita di Amerika. Saya nggak sangka juga, tapi hari ini paling membahagiakan. Pertama kali saya dapat surat, Pak, pernyataan bahwa saya ini juga
Tapi saya namakan diri saya wartawan gabungan. Kalau nggak nulis sembarangan aja, ada faktanya sih, karena saya tahu mengenai kode dan pers. Nah, memang saya bilang seorang pengacara tanpa wartawan dia bukan apa-apa, karena merupakan bagian dari kehidupan. Makanya beberapa kali saya bela wartawan ditanya, bayar berapa Uce? Sebarang uangmu aja empot-empotan, saya bilang tenang aja, nggak usah bayar. Saya juga bela terbit pada waktu itu, semua saya nggak akan bayaran. Memang saya sangat berterima kasih atas momen ini. Hal yang saya tidak sangka-sangka, Pak. Pertanyaan pertama saya, apa saya layak ini? Tapi walaupun saya suka menulis, jadi buku saya yang ini mengenai mengenai katakanlah Prabowo, ini revisi tanpa diskriminasi, ini yang membuat KPK marah, Pak. Iya, yang kebal hukum ini mukanya ada semua, saya tulis, datanya ada semua, Pak. Kalau nggak nanti kan melanggar kode etik kan. Jadi datanya BAP saya dapat. Mereka tanya, dari mana Pak Karis dapat BAP itu? Pertanyaan saya balik, sejak kapan BAP itu ya dinyatakan surat rahasia? Tolong lihat undang-undang, dari undang-undangnya. Iya, kalau tugas begitu, kalau makan mereka nggak bisa jawab. Jadi waktu saya juga ditangkap, saya bilang sama Christian, mana panggilannya? Saya bilang, 3 hari loh, nggak ada kan? BAP-nya di mana? Saya bilang, mana bukti permulaan yang cukup? Akhirnya pokoknya nggak ada BAP saya, Pak. Tapi saya nggak pernah menyesal, karena dengan demikian lengkap kan kita punya sebagai perwira itu dia nggak pernah masuk penjara. Kemarin kita reuni Pak tadi malam 100 penjahat-penjahat kumpul keluar. Saya bilang ini penjahat-penjahat semua, tapi semua merasa senang Pak, pernah bersama-sama, ada menteri, ada gubernur, ada bapak bupati, semua saya bikin PK tanpa bayar Pak. Tidak ada kenangan indah di Sukamiskin Pak. Jadi, tapi kali ini saya sangat berbahagia Pak. Saya dipercaya sebagai katakanlah juga bagian dari bapak-bapak yang saya hormati. Mudah-mudahan kalau ada sumber berita yang menarik kita bisa bagi bersama, karena disitulah kadang-kadang ada wartawan, seorang wartawan. Sekian, terima kasih atas pemberian penghargaan ini. Saya akan laksanakan tugas saya sebaik mungkin. Cuma yang saya bisa katakan kepada Anda, semua wartawan kalau perkara di kantor saya bebas fee Pak. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya mungkin satu kata-kata dari Pak Ketua. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Pak Oce ini menjadi bagian dari PWI melalui yang namanya LKPPH, Lembaga Konsultan Bantuan dan Penegakan Hukum. Menjadi bagian dari PWI, kemudian juga ketika kemarin beraudiensi, Prof. Otto ini menyatakan komitmen ya untuk membantu, termasuk kasus di Sumatera Utara yang saat ini belum selesai, yaitu pembakaran rumah wartawan di Labuan Batu, yang nanti mungkin dalam 1-2 minggu depan dikunjungi oleh LKPPH untuk melihat langsung ke lokasi, karena sampai saat ini masih mandek. Pengalaman Prof. Otto yang begitu banyak ya, dengan segala bidang jenis kasus, kita harapkan mampu membuat kasus ini menjadi selesai dengan baik, yang akan bermanfaat juga bagi wartawan yang mengalami kekerasan. Nah, tadi terkait dengan apa yang disampaikan Prof. Otto ini, saya memang sengaja ini. Saya kemarin beberapa kali yang saya ke kantor beliau ini, saya mendapat buku. Ya, ini menurut saya ini buku yang luar biasa. Ya. Judulnya Mereka Yang Kebal Hukum. Ada fotonya, ya kan? Ini berani, ya kan? Tapi berani karena ada faktanya. Nah, itulah sebetulnya juga dilakukan oleh media, Pak. Jadi kalau memang ada faktanya, kita nggak takut, tinggal konfirmasi aja. Nah, di sini kalau nanti teman-teman mau bukunya bisa minta. Ini gratis, saya dikasih gratis, bahkan berikut tanda tangan. Ini kenapa buku yang saya bawa? Karena inilah masalah kita sekarang. Kalau teman-teman lihat,
ini adalah pejabat-pejabat hukum, penegak-penegak hukum yang kalau kita lihat di koran itu seperti suci mulia, ya, begitu bersih putih, ternyata bermasalah. Nah, disinilah yang kita harus kagumi, keberanian Prof. Otto ini mengungkap. Berani dia, ada fotonya, berarti berani mempertanggungjawabkan di depan hukum. Nah, ini ya, inilah juga yang membuat lalu Prof. Otto ini menjadi bulan-bulanan penegak hukum. Ya. Nah, ini barangkali yang fotonya paling mudah dikenali ini Novel Baswedan, yang matanya sudah ada putihnya karena siram air keras. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau silahkan, dan ini menurut saya salah satu buku yang baik. Nah, kemudian ini ada kaitannya dengan ini. Nah, ini juga menarik hati saya nih. Remisi tanpa diskriminasi. Prof. Otto ini mengajukan remisi, tapi dijawab tidak akan dapat remisi sampai mati. Nah, aneh ya, melanggar prinsip hak asasi manusia juga. Nah, berkat perjuangan Prof. Otto ini ke MK, maka remisi itu sekarang diberikan kepada siapapun. Iya. Apakah terpidana korupsi, terpidana apapun ya, sekarang berhak atas remisi. Itulah yang diperjuangkan, dan yang menikmati perjuangan Prof. Otto ini ribuan orang ya. Betul benar. Nah, teman-teman sekalian, barangkali ada juga yang bertanya, kok bekas napi seperti Prof. Otto kok masuk ya? Inilah justru yang kebanggaan saya. Ini pertanggungjawaban saya terhadap Tuhan ya, terhadap organisasi, bahwa orang yang benar itu harus kita tempatkan di posisi yang sebenar-benarnya. Karena kita tahu bahwa beliau ini pembela hukum yang sebenar-benarnya, ya, bukan serupiah-rupiahnya. Jadi bagi kita sosok ini menjadi teladan, sekaligus juga memberi inspirasi buat kita yang muda. Ya, beliau usianya sekarang 83 ya, 83. 83. Masih muda. Dan sudah mencapai seluruh pelosok Indonesia, di kabupaten manapun sudah. Nah, ini bahkan ketika kita mau ajak ke Labuan Batu, yang dari Medan perjalanannya 9 jam. 9 jam, mau. Saya siap ke Labuan Batu. Nah ini ya, padahal kita muda-muda ini kadang-kadang malas. Demi memperjuangkan sesuatu, Prof. Otto ini berani. Nah inilah teman-teman sekalian, nanti kalau ditanya, kok Prof. Otto dijadikan anggota kehormatan? Saya bertanggung jawab, karena saya meyakini kebenaran yang ada dalam diri beliau. Ya. Meskipun tuduhan macam-macam, tadi juga sudah dijelaskan. Ya. Dijatuhi hukuman tanpa BAP, tanpa barang bukti. Itu juga pernah terjadi, Prof. Ada bukunya, kalau mau minta silakan. Semua BAP orang lain dipindahkan ke saya. Jadi pernah juga ada kasus seperti saya dulu, bekas bos saya dulu, namanya Bob Hasan. Oh iya. Dia komisaris di bank, tapi dia yang masuk penjara. Itu nggak salah, cuma baik saya Pak. Iya. Saya kunjungi dia di penjara sana di Polda. Jadi itu contoh bahwa memang keadilan di Indonesia ini kadang-kadang masih textbook. Ya. Apa yang tertulis berbeda dengan apa yang menjadi fakta, dan ini tadi saya kira contoh paling bagus. Nanti teman-teman silakan baca ini. Orang-orang yang begitu hebat di media, begitu hebat dipromosikan, ternyata bermasalah. Nah ini ya. Jadi kita sebagai wartawan harus kritis. Ya. Ini saya kira yang pertanggungjawaban saya, kok Prof. Otto ini kok menjadi anggota kehormatan. Anggota kehormatan itu adalah posisi yang sangat terhormat, luar biasa, dan saya berani bertanggung jawab untuk memberikan status itu pada beliau, karena memang dia pantas dan dia layak. Di dalam perjalanannya pun Prof. Otto ini sudah menghasilkan banyak sekali pengacara top. Ya, siapa itu? Misalnya kita kenal Hotman Paris, ini pernah bekerja dan magang. Magang gaji. Amir Samsudin, ya kan? Nah, kemudian bahkan Ketua MK Ya. Hamdan Zulfa, magang. Itu berat Pak. Bapak asisten perempuan saya diambil dikawinin Pak. Sudah belajar ya. Gak susah pacaran, selalu ada di kantor sama-sama. Jadi anak buah yang bagus itu. Nah, jadi itulah teman-teman yang keteladanan yang menurut saya sekarang sudah menjadi barang langka. Ya, inilah teman-teman yang saya kira kita berani. Saya berani bertanggung jawab untuk menjadikan beliau sebagai anggota kehormatan, karena nanti buat kita itu juga menjadi semacam inspirasi, bahwa kadang-kadang kebenaran mengungkap seperti ini akhirnya tadi remisi ditolak ya, dan segala macam. Saya kira itu dari saya.
Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian kita merasa terhormat hari ini ada acara pemberian penghargaan anggota kehormatan ya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih melindungi kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa Kalau mau ambil tutup silakan. Ini yang bukan dengan saya. Pak, kira-kira apa Pak? Kira-kira apa yang menjadi dasar dan keinginan Bapak menjadi bagian dari Demokrasi tanpa wartawan bukan demokrasi. Titik. Itu adalah mayat. Terima kasih Pak.